أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur orang panjatkeun ka Allah nu zat anu maha gopur. Teuhilap mugi-mugi shalawat sareng salam tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu anu kusimkeun kapi hormat jamaah pangaosan at-taqwa anu kahiji Pak Agus seja sasado nyuwun hapunten sageung-ageungna rehing 2 Jumaah teu tiasa hadir ka masjid at-taqwa. Aya wagelan anu memang teu tiasa dikantunkeun kapaksa kada ngantunkeun ibu sadayana. Mugi-mugi ibu sadayana henteu patah semangat tetap hadir tiap Jumaah sok sanos teu aya simkuring aya Neng Sri kanggo diajar ngaos atanapi ku hadirna ka masjid ge urang teh nya sanaos teu aya simkuring insyaallah bakal dicatat ku Allah Subhanahu wa taala. Sing yakin kan eta. Ibu sadayana kaping 30 Jumaah payun oge aya kemungkinan abdi moal tiasa hadir. Ada kemungkinan tidak bisa hadir. Punten ngao bahasa Indonesia sabarus mangpaat kaos sadayana. Aya kemungkinan tidak bisa hadir ibu sekalian karena tanggal 31 ada pertemuan keluarga di Garut. Dan tanggal 30 teh tiasa jadi Pak Agus masih di Garut. Sakitu rupina sakali deui mugi-mugi ibu sadayana tiasa ngapunten henteu ngirangan semangat ibu-ibu sareng abdi. Ayeuna Pak Agus akan membahas sebuah ilmu yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Agus atau ustadz-ustadz lain atau ibu-ibu sudah lebih memahami daripada Pak Agus. Tapi untuk mengkaji ulang, untuk tadarus ilmu tidak ada salahnya kalau saat ini Pak Agus menyampaikannya sebagai pengganti ibu-ibu ketidakhadiran Pak Agus 3 Jumat itu. Ya Bu ya. Yaitu Pak Agus akan menerangkan tentang dinul Islam. Apa dinul Islam itu? Dinul Islam itu artinya agama Islam. Karena agama bukan bahasa Islam, agama itu bahasa Sanskerta. Jadi bahasa resminya di dalam syariat Islam itu ad-din. Inna dina indallahil Islam. Jadi yang benar adalah ad-din. Bahasa Arabnya kita Bu, ad-din. Ya. Ad-dinu. Dinul Islam. Adinul Islam. Nah, nulis begitu. Sanos urang ngaos ke ditu ka dieu ka piade atau kemanapun pada dasar untuk menyempurnakan ke agama yang ada di dalam diri kita ibu saudara. Untuk itu Pak Agus akan menyampaikan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah kisah pengalaman Nabi. Jadi pada satu saat Rasulullah SAW pernah ketika halakoh dengan para sahabat, tiba-tiba ada datang orang asing teh gini punya yang pakai baju gamis, jika Pak Agus kieu lah kirang langkungnya kan ganteng itu. Kemudian rambutnya hitam, bersih dan seolah-olah baru menyisirnya. Dan tidak ada seorang pun yang hadir yang kenal dengan orang asing tersebut. Semuanya merasa heran. Ya, Pak Ajib benar lah kata mereka, saya heran orang tersebut. Dan yang lebih heran lagi ibu sekalian, orang tersebut tiba-tiba duduk di dengkul atau di lutut Rasulullah. Dan yang lebih heran lagi bertanya kepada Rasulullah. Dan setelah dijawab oleh Rasulullah membenarkan. Itu yang lebih mengherankan para sahabat. Tahukah ibu sekalian masih ingat nggak apa saja yang ditanya oleh orang tersebut, orang asing tersebut? Pertama tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Kemudian telah Rasulullah menjawab dengan sempurna, setiap jawaban Rasulullah dikatakan oleh orang asing itu shadaqta, engkau benar. Pak akhbirni mal Islam, Pak akhbirni mal iman, Pak akhbirni mal ihsan. Semua jawaban Rasulullah dibenarkan, shadaqta. Ya. Setelah orang tersebut dibenarkan oleh Rasulullah, orang tersebut itu tiba-tiba permisi meninggalkan TKP, ya lokasi itu. Baru para sahabat sadar dan bertanya, bukan bertanya, tapi Rasulullah segala bertanya kepada para sahabat, para sahabatku, tahu nggak siapa yang datang tersebut? Kata para sahabat, engkau lebih tahu ya Rasulullah daripada saya. Pasti jawaban para sahabat seperti itu ya.
Misalnya Pak Agus sedang di Ataqwa, misalnya ada teman Pak Agus yang datang tiba-tiba kemudian pulang lagi, tentu Pak Agus akan bertanya, ibu-ibu kenal tuh saha eta? Nyantu cenah Pak Agus lebih kenal da ibu-ibu teu karena dijawab oleh Rasulullah, dia adalah malaikat Jibril. Bayangkan Bu, bagaimana sikap kita kalau sikap ibu-ibu yang kalau kebetulan hadir di situ. Nabi macan lain ti tadi bejaan. Meureun hayang dirangkul, hayang suntangan, hayang sun PPA segala macam berenanya. Hana ditinggali geus teu aya da malaikat yang menyerupai manusia yang bisa dilihat oleh mata telanjang para sahabat. Itulah keagungan Allah. Dan itu sebuah dalil bahwa malaikat itu bisa saja dengan izin Allah menyerupai seorang manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama intinya malaikat Jibril memberikan pelajaran tentang ad-dinul Islam kepada kaum mukminin yang ada hadir di situ. Dan umumnya untuk semua orang-orang Islam, termasuk Pak Agus dan ibu-ibu semuanya. Rasulullah saat itu ketika ditanya tentang Islam, akhbirni mal Islam, jawab Rasulullah, Islam itu adalah apakah Islam itu? Al-Islamu antas hadaan la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus shalat wa tutiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahijjal bait ini istata'ta sablan. Artinya rukun Islam, Bu. Syahadat, salat, zakat, saum dan haji kalau mampu di perjalanan. Ya, kemudian ditanya tentang mal iman, apakah iman itu? Al-imanu ya amanu billah wa malaikatihi wa rasulihi wa kutubihi dan seterusnya. Yaitu jawaban Rasul, rukun iman teh anu urang sadana terkenal. Iman ke Allah, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, qadar atau takdir yang baik dan buruk, dan percaya bahwa alam semesta akan terjadi kehancuran. Nah, ibu-ibu sekalian, para ulama memberikan penjelasan. Jadi Islam itu di sini aja. Iman itu ternyata hubungannya dengan hati. Karena iman itu keyakinan, yakin hati, 100%. Allah ada, malaikat ada, Nabi Muhammad ada, dan selanjutnya. Ini semua pekerjaan hati, Bu. Hanya dibuktikan oleh Islam. Islam itu pekerjaan badan. Dan mengidentikannya iman itu dengan tauhid atau akidah. Islam itu dengan badan, dengan pekerjaan badan, yaitu syariat fikih. Sholat, zakat, saum kan pada melan badan eta. Sholat ku awak, Bu. Angkat-angkatan ke haji ku badan, da gering mah teu bisa. Kemudian sedekah, zakat ku harta. Harta kan hasil kerja badan. Dan selanjutnya. Ketika malaikat Jibril tadi bertanya kepada Rasulullah, akhbirni mal ihsan. Terangkan, khobarkan Muhammad kepadaku tentang ihsan. Al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Kata atau jawab Rasulullah adalah ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, meskipun kamu tidak mungkin bisa. Allah dilihat manusia, nu ditinggal mun lekat tinggal kurang sanes Allah atau eta mah. Fa innallaha yaraka. Tapi ingat, Allah itu melihatmu setiap saat. Nah, itulah ihsan. Ibu-ibu sadayana, ihsan itu identik dengan akhlak dan tasawuf. Akhlak itu kepribadian baik. Cocok dengan tujuan Rasulullah diutus oleh Allah. Inna ma bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang karim. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Oleh karena itu identik ihsan akhlak itu dengan ilmunya, ilmu tasawuf, yaitu menghaluskan kepribadian dengan metode tasawuf. Yaitu mempelajari tentang akhlak-akhlak yang baik, membersihkan hati. Ya, taharatul qulub, membersihkan hati. Kemudian puncaknya adalah hingga kita memiliki nafsul mutmainah. Karena inilah yang puncaknya akan dipanggil oleh Allah, yang bisa menyelamatkan kita dari
apa yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dunia terutama akhirat. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang telah memiliki nafsul mutmainnah, nafsu yang tentram, yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Sini, masuk kepada Tuhanmu. Padhuli fi ibadi, masuk kamu bersatu dengan hamba-hambaku, dengan para malaikat, dengan hamba-hamba, para nabi, para solihin, para ulama, ahli surga. Padhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Jantan ibu sadayana yang bisa masuk surga itu bila telah memiliki nafsu mutmainnah. Dan kita berusaha melalui tahapan hati kita digembleng oleh keimanan, jiwa kita dan raga kita digembleng oleh perbuatan syariat, sholat, zakat, saum dengan penuh kehusuan, dan akhirnya kita memiliki ihsan, kehalusan jiwa. Ibu sadayana kalau sudah memiliki ihsan itu jadi orang yang taqarrub dan muraqabah. Terang ibu-ibu dan taqarrub, lebih dekat kepada Allah dan merasa dipocongok, dilihat, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Sesahbuh yang kita. Tanpa ada izin Allah. Kita kan berusaha semuanya. Melalui keilmuan, Pak Agus sudah bisa menerangkan, ibu-ibu memahami dan yang lain. Belum tentu kita bisa hingga puncak ini kalau tidak ada izin Allah. Itu sebabnya tidak cukup kita memahami, mengilmui, tapi juga berdoa. Ya Allah, limpahkan kepadaku. Seperti dina doa, Allahumma ini as'aluka. Ya Allah, berikan kepadaku. Dina doa terus pada salatnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Nah, kalau Allah mengizinkan, ya, karena orang yang selamat itu, orang yang masuk surga itu, bukan semata-mata karena amalnya, tapi karena sudah memiliki puncak nafsul mutmainnah, karena sudah memiliki ihsan, kehalusan jiwa, dan itu semua izin Allah. Dan Allah memberikan izin apabila Allah menghendakinya, dan kita sudah berdarah-darah, berupaya, berjuang, berusaha untuk mencapai ke arah itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Kanggo mayar sametan Pak Agus, ketidakhadiran Pak Agus di Jumat ieu, ibu-ibu sakali deui Pak Agus tegaduh paraosan jeung hate anu sanes-sanes. Ibu-ibu ge mudah-mudahan husnuzon ka Pak Agus husnuzon ka ibu sadayana. Mugi-mugi urang parantos memiliki jiwa yang mutmainnah dan ihsan. Kalau seorang tidak ihsan, sudah lepas Bu perasaan iri, dengki, sombong, dan perasaan sakit hati itu sudah diminimalisir. Badai kubatur diomongkeun, badai dipoyok, akan diledek, akan dihina, dicelakai, didolimi. Tidak terlampau tersakiti Bu kalau sudah ini. Tenang. Karena keyakinannya luar biasa. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, laras-larasku iman biasa diudagna Bu. Subhanallah. Ya. Urang memang sesah. Nuju sami-sami urang sadayana menuju ke arah eta. Hadirkeun akhlakul mahmudah, akhlak yang baik, senantiasa menyantuni orang lain, berbaik sangka kepada orang lain, menghilangkan rasa benci kepada orang lain. Insya Allah itu yang hanya nafsul mutmainnah ini Bu yang sudah bisa memiliki. Ngaji kamana ge urang teh hoyong ieu Bu. Hoyong ieu nu mawi ngajina harus benar-benar ikhlas karena Allah, dan ada yang disebut istiqomah. Istiqomah itu genteng-genteng terpotong, cak sabuk-sabuk mah. Sekalipun sekali-kali libur, sekali-kali tidak hadir, tapi tidak putus. Meskipun tidak bisa hadir 1-2 kali pertemuan, tapi tidak putus terus hadir. Ya, mumtahanul jannah, hingga kita bertemu dengan surga. Kalau putus di tengah jalan, ya mau husnul khotimah mau penak, nafsul mutmainnah mau penak. Aduh, hapunten ibu sakali deui, mudah-mudahan ibu sadayana tiasa membuka channel YouTube ieu supaya jelas gitu suantan Pak Agus sareng wajah Pak Agus, tapi upami henteu dibuka YouTube-na, insya Allah engke dikompres
di-sharekeun dina WA tapi gambarna burem, Bu. Hapunten sakali deui sabada kalepatan kita akhiri dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal